Coba bayangkan, kamu berdiri di depan dua pintu. Yang satu bertuliskan perasaan, yang satu lagi bertuliskan pikiran. Kita sering diajari bahwa hidup itu harus mengikuti hati. Tapi kalau hati bisa salah arah, siapa yang menuntun? Disinilah logika hadir. Bukan untuk mematikan rasa, tapi untuk menyelamatkannya dari kesesatan. Logika berasal dari kata logos, berarti rasio, pertimbangan. Dalam filsafat Yunani, ia disebut sebagai seni berpikir benar. Bukan cara untuk menang debat, tapi cara menjaga pikiran dari jebakan ilusi. Aristoteles menyebutnya organon, alat berpikir. Karena tanpa logika, kita seperti berjalan di hutan tanpa peta. Kita bisa bergerak, tapi tak tahu kemana arah. Kita hidup di zaman informasi, tapi ironisnya manusia justru makin mudah tertipu. Bukan karena kurang data, tapi karena tak tahu bagaimana menimbangnya. Logika membantu kita membedakan antara yang tampak benar dan yang benar-benar benar. Ia menuntun kita untuk tidak hanya berpikir cepat, tapi juga berpikir cermat. Bagi para filsuf, logika bukan sekadar alat berpikir, tapi etika berpikir. Sama seperti moral membimbing tindakan, logika membimbing pikiran agar jujur terhadap kebenaran. Ketika kita melanggar logika, kita sedang tidak jujur pada realitas. Dunia rusak bukan hanya oleh orang jahat, tapi juga oleh orang baik yang berpikir keliru. Dalam Islam, berpikir logis adalah ibadah akal. Al-Quran berkali-kali menegur manusia. Apakah kalian tidak berpikir? Artinya, logika bukan hanya urusan akademik, tapi jalan untuk mengenal Tuhan dengan lebih jernih. Imam Al-Ghazali pernah berkata, barang siapa tidak mengenal logika, ilmunya tidak bisa dipercaya. Logika adalah pagar ilmu. Tanpa pagar, pengetahuan bisa kabur oleh perasaan dan prasangka. Jadi, mengapa kita butuh logika? Karena logika bukan sekedar cara berpikir, tapi cara menjaga diri dari kebohongan. Baik kebohongan yang datang dari luar, maupun dari dalam diri sendiri. Belajar logika berarti belajar berhenti tertipu oleh pikiran sendiri. Dan mungkin disitulah awal dari kebijaksanaan.